Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sabila Miranti dari S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang protista dan plankton. Di video ini akan dijelaskan tentang yang pertama, ciri-ciri protista. Yang kedua, protista yang menyerupai hewan atau biasa kita kenal dengan protozoa. Yang ketiga, protista yang menyerupai jamur. Dan yang terakhir, protista yang menyerupai tumbuhan. Protista adalah salah satu kingdom dari 5 kingdom yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Selama ini mungkin kita pikir makhluk hidup itu dibagi menjadi manusia, hewan, dan tumbuhan. Padahal itu kurang tepat loh. Selain manusia, hewan, dan tumbuhan, ada makhluk yang namanya protista. Protista itu mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, dan jamur. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri-ciri protista. Ciri-ciri protista yang pertama yaitu kebanyakan uniseluler. Tapi ada nih beberapa jenis protista yang multiseluler, tapi memang kebanyakan uniseluler. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan uniseluler dan multiseluler? Jadi, uniseluler terdiri dari satu sel, sedangkan multiseluler terdiri dari banyak sel. Yang kedua, mereka hidup bebas dan ada juga yang hidup sebagai parasit. Yang ketiga, reproduksi protista itu dilakukan secara aseksual dan seksual. Jadi, beda jenis protista, beda pula cara reproduksinya. Dan yang terakhir, mereka dapat bersifat heterotrof atau autotrof. Jadi, heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan autotrof bisa menghasilkan makanannya sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya kalau protista itu mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun jamur. Walaupun protista tidak bisa dikelompokkan menjadi hewan, tumbuhan, dan jamur, tetapi protista memiliki ciri yang mirip dengan ketiga kelompok tersebut. Maka, pengklasifikasian protista itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas tentang protista yang menyerupai hewan. Protozoa dikategorikan sebagai protista yang mirip hewan karena memiliki sifat yang menyerupai hewan. Sifat apa saja? Sifatnya itu yang pertama, bentuk protozoa sangat beragam. Ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah. Yang kedua, kebanyakan protozoa hidup bebas di air tawar dan air laut sebagai komponen biotik. Yang ketiga, beberapa protozoa hidup sebagai parasit di dalam hewan dan manusia. Yang keempat, protozoa hidup secara heterotrof. Tadi di awal sudah dibahas ya, kalau heterotrof itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi memang mereka yang heterotrof itu bergantung dengan autotrof. Yang keempat, protozoa dapat bergerak sama seperti hewan. Gimana ya cara reproduksi si protozoa ini? Jadi, sebagian besar protozoa melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu pembelahan biner. Dan yang lainnya melakukan reproduksi seksual, yaitu penyatuan sel generatif atau dengan penyatuan inti sel vegetatif. Reproduksi seksual dengan penyatuan inti vegetatif biasa disebut dengan konjugasi. Sekarang kita lanjut bahas penggolongan protozoa ya. Ada 4 macam protozoa nih yang penggolongannya berdasarkan alat gerak. Yang pertama, flagellata. Kelompok ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Flagel itu berasal dari tonjolan protoplasma yang panjang, sehingga mirip dengan cambuk. Bentuk tubuh flagellata selalu tetap, dikarenakan tubuh flagellata selalu dilindungi oleh pelikel. Flagellata berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual yang belum banyak diketahui. Golongan yang kedua yaitu Rhizopoda.
Kelompok yang kedua ini merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu berasal dari sitoplasma yang menjulur. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia juga berfungsi sebagai alat untuk memangsa makanan. Adapun ciri-ciri rhizopoda yaitu yang pertama, jelas ya kalau alat geraknya pseudopodia. Yang kedua, bereproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Ciri yang ketiga yaitu bentuk selnya berubah-ubah. Dan yang terakhir, bersifat heterotrof. Contoh rhizopoda yang sangat umum dikenal masyarakat adalah amoeba sp. Kalian kepo nggak sih sama cara gerak si amoeba? Jadi gitu guys cara gerak amoeba. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga itu ciliata. Kelompok ini menggunakan silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Ciliata biasanya hidup bebas di lingkungan yang berair, namun ada juga yang hidup sebagai parasit. Ciliata yang hidup bebas contohnya paramecium. Nah, untuk ciliata yang hidup sebagai parasit contohnya yaitu Balantidium. Selanjutnya sporozoa. Kalau kelompok protozoa yang satu ini memang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Anggota filum ini biasa hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Makanan, respirasi, dan ekskresi akan diserap langsung dari hospes melalui permukaan tubuh sporozoa. Contoh hewan yang termasuk dalam filum sporozoa adalah Toxoplasma gondii yang dapat menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii ini sangat membahayakan bagi para wanita hamil karena dapat mengakibatkan bayi yang dikandung lahir cacat, bahkan dapat membunuh embrio. Contoh lain yaitu Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Anopheles betina. Plasmodium menyerang sel darah merah dan sel hati di dalam tubuh manusia. Ada yang tahu bagaimana siklus hidup Plasmodium? Siklus hidup Plasmodium dibagi menjadi dua, yaitu di dalam tubuh manusia dan di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Yang pertama, fase dalam tubuh manusia atau disebut dengan fase aseksual. Saat Anopheles betina menggigit manusia, sporozoid Plasmodium yang berbentuk pipih masuk ke tubuh manusia melalui air liur mengikuti aliran darah hingga akhirnya mencapai sel-sel hati atau sistem limfa. Dalam sel hati, sporozoid membelah diri membentuk sel baru yang disebut merozoid. Merozoid dapat menginfeksi sel hati yang lain dan menyerang eritrosit. Jika eritrosit diserang oleh merozoid, maka eritrosit akan pecah, sehingga penderita akan menunjukkan gejala anemia. Siklus pembentukan merozoid akan selalu berulang setiap 48 sampai 72 jam bergantung pada jenis Plasmodium. Siklus yang kedua yaitu fase dalam tubuh nyamuk atau fase seksual. Fase seksual Plasmodium terjadi ketika merozoid tumbuh menjadi sel penghasil gamet atau gametosit. Terdapat dua macam gametosit yaitu makrogametosit atau penghasil gamet betina dan penghasil mikrogametosit atau penghasil gamet jantan. Gametosit hanya dapat dihasilkan dalam tubuh nyamuk Anopheles betina. Kemudian gametosit akan membentuk gamet. Makrogametosit membentuk makrogamet dan mikrogametosit membentuk mikrogamet. Kedua gamet akan melebur menghasilkan zigot. Pembentukan zigot terjadi di usus nyamuk. Zigot yang telah dibentuk akan menembus dinding usus nyamuk. Dalam dinding usus nyamuk, zigot akan tumbuh menjadi oosit atau kista yang berbentuk tebal. Oosit kemudian akan berkembang menjadi sporozoid yang banyak dan bergerak ke kelenjar liur nyamuk. Jika nyamuk ini menggigit seseorang, maka siklus hidup Plasmodium akan dimulai lagi. Protozoa juga punya peranan di dalam kehidupan manusia.
Ada peranan yang menguntungkan, tapi ada juga peranan yang merugikan. Peranan yang menguntungkan itu antara lain protozoa dapat menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan air yang bermanfaat bagi manusia. Peranan protozoa yang lain yaitu dapat mengontrol jumlah bakteri di alam karena protozoa adalah pemangsa bakteri. Sedangkan peranan yang merugikan yaitu protozoa dapat ditemukan di banyak tempat. Sehingga protozoa mengancam kesehatan manusia karena beberapa jenis protozoa dapat menyebabkan penyakit seperti Plasmodium menyebabkan malaria, Leishmania menyebabkan penyakit Kala-Azar, dan Entamoeba yang menyebabkan penyakit disentri. Sekarang kita lanjut membahas tentang protista yang mirip jamur ya. Protista yang mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain. Ingat ya, protista mirip jamur bukan merupakan jamur sejati. Kenapa? Karena protista mirip jamur memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista ini memiliki bentuk seperti jamur sejati yang membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Macam-macam jamur protista dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama Myxomycota. Myxomycota disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Myxomycota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Myxomycota bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir dan dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Myxomycota hidup di tempat yang lembab atau basah seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga bisa ditemukan di batang kayu yang busuk. Reproduksi Myxomycota dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif jamur ini dengan cara singami. Singami merupakan peluburan 2 gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Hasil peluburan ini berupa zigot yang akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Yang kedua yaitu Acrosiomycota. Acrosiomycota memiliki ciri-ciri tubuh yang bersekat, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Struktur tubuh vegetatif jamur ini sama dengan Myxomycota. Begitu juga dengan reproduksi generatifnya. Perbedaan kedua jamur ini yaitu pada saat kondisi sedang tidak menguntungkan, Plasmodium pada Myxomycota akan berhenti bergerak dan membentuk tangkai yang ujungnya membentuk struktur reproduksi. Sedangkan Plasmodium pada Acrosiomycota akan membentuk agregat yang berbentuk menyerupai siput tanpa cangkang. Jika lingkungannya menguntungkan, agregat akan berhenti bergerak dan membentuk tubuh yang mengandung spora reproduksi. Yang ketiga, Oomycota. Oomycota memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang terbentuk dari selulosa. Habitat Oomycota berada di dalam air, baik itu perairan tawar, kolam, danau, serta tempat-tempat yang lembab. Reproduksi Oomycota dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya zigot ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycota dewasa. Contoh Oomycota antara lain Saprolegnia yang bersifat saprofit atau menyerap makanan pada hewan yang sudah mati. Jika kita telah mengetahui tentang jenis-jenis protista mirip hewan dan jamur, maka kali ini kita akan membahas tentang protista mirip tumbuhan. Pernahkah kamu mendengar kata alga atau ganggang? Nah, ternyata nih, alga atau ganggang ini adalah nama lain dari protista mirip tumbuhan. Kira-kira apa ya yang membuat alga atau ganggang ini dikatakan mirip tumbuhan? Lalu apa saja sih macam-macamnya? Penasaran nggak? Kalau begitu, simak videonya sampai selesai ya. Alga atau ganggang merupakan protista autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya,
Tetapi alga atau ganggang tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Sehingga alga atau ganggang ini hanya bisa dikatakan mirip tumbuhan saja, bukan termasuk jenis tumbuhan. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan yang bisa kamu ketahui yaitu: yang pertama, memiliki klorofil, sehingga bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Yang kedua, tubuhnya berbentuk talus, sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, organisme uniseluler yang berbentuk benang atau pita dan organisme multiseluler yang berbentuk lembaran. Yang keempat, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Dan yang terakhir, habitatnya di perairan, tempat lembab, dan epifit. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan ini dibagi menjadi 4 filum yang dikelompokkan berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya. Di antaranya, yang pertama, ganggang hijau atau chlorophyta. Kelompok ini memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karotin dan xanthofil. Apa sih klorofil A dan klorofil B itu? Jadi, klorofil A adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman, sedangkan klorofil B adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Kelompok alga hijau memiliki bentuk kloroplas yang bermacam-macam, di antaranya bintang, mangkuk, dan spiral. Chlorophyta sebagian besar hidup pada perairan, air tawar, tapi dapat juga ditemukan di lingkungan yang lembab, seperti tanah atau batang pohon yang lembab. Contoh Chlorophyta antara lain Ulva sp, Spirogyra, dan sebagainya. Kelompok yang kedua yaitu ganggang coklat atau Phaeophyta. Kelompok ini termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen phycosantrin yang lebih dominan serta pigmen klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Kelompok ini bersifat multiseluler dan sebagian besar dapat ditemukan di laut. Contoh Phaeophyta antara lain Fucus sp, Turbinaria sp, Laminaria sp, Sargassum sp, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga yaitu ganggang merah atau Rhidophyta. Kelompok ini memiliki pigmen phycoerythrin yang lebih dominan dibandingkan dengan pigmen karotin, xanthofil, dan klorofil. Rhidophyta pada umumnya bersifat multiseluler dan makroskopis. Kelompok ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau pembuatan kosmetik. Kelompok yang keempat yaitu ganggang keemasan atau Cryosophyta. Kelompok Cryosophyta memiliki pigmen warna dominan yaitu karotin dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Klorofil C adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta tersusun atas satu sel atau banyak sel dan memiliki kloroplas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Contoh Chrysophyta adalah Diatum, Navicula sp, Pinularia sp, dan sebagainya.